Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita sudah di putaran ke-12 kawan-kawan dari turnamen Tata Steel. Dan partai-partai yang terjadi tadi malam, kemenangan hanya diraih oleh Pentala Hari Krishna terhadap Alexander Donchenko, dan sisa partai yang lain berakhir remis. Artinya juara dunia Magnus Carlsen sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menjuarai turnamen edisi kali ini. Dan berikut hasil-hasil partai yang terjadi tadi malam kawan, berserta klasemen sementara hingga putaran ke-11 ini. Anies Giri masih memuncaki klasemen sementara ini kawan. Dan untuk video kali ini yang akan kita ulas adalah permainan dari Anies Giri versus Alireza Firoza. Kita langsung saja kawan-kawan lihat permainannya. Di sini Anies Giri memegang putih kawan, memulai permainan dengan pion E4 dibalas Alireza dengan pion E6. Alireza memilih pertahanan klasik dengan French defense dan tentu saja dibalas dengan pion D4. Pion D5, kuda C3, kuda F6, dan pion E5. Kuda pun lompat ke D7. Kita dapati variasi standard dari French defense di atas papan kawan. Anies Giri pun melanjutkan dengan pion F4. Pion C5 merupakan langkah yang cukup standar kawan-kawan oleh hitam dalam permainan French defense. Tentu tujuannya kawan-kawan untuk menantang pion pusat putih agar kontrol yang didapat oleh putih akan menjadi lemah di petak pusat. Tantangan ditolak oleh Anies Giri memainkan kuda ke F3 untuk melindungi pionnya. Kuda hitam C6, gajah putih E3, pion A6, dan pion A3 balas Anies Giri untuk mengontrol peta B4. Dan Alireza melanjutkan dengan pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh kuda, dan gajah hitam ke C5 memberikan sedikit tekanan pada kuda putih di petak pusat ini yang mungkin nantinya akan disusul oleh menteri ke petak B6. Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya dari kedua pemain. Di sini Anies Giri melangkahkan menterinya ke D2, Alireza rokade, dan Anies Giri melanjutkan pengembangan gajah ke E2. Alireza pun memainkan menterinya ke C7. Di posisi ini kawan, ada satu variasi yang ditawarkan oleh Stockfish bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya, yaitu dengan mengorbankan kuda pukul pion E5. Selanjutnya setelah pion pukul kuda, hitam bisa melanjutkan dengan kuda pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh gajah, menteri hitam bisa ke petak H4 untuk melakukan skat. Ditutup dengan pion G3, menteri bisa pukul gajah, dan bila diteruskan dengan pertukaran menteri kawan, di posisi ini atau dengan variasi ini, hitam akan unggul satu pion, dan kemungkinan di langkah-langkah berikutnya, hitam akan kembali mendapatkan pion di peta E5 ini. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Alireza. Dia memainkan menterinya ke E7. Dan Anies Giri melanjutkan dengan rokade pendek di langkah ke-12-nya. Alireza melanjutkan dengan pion B6, mungkin mempersiapkan peta atau ruang bagi gajahnya di petak B7. Anies Giri pun langsung membalas dengan kuda pukul kuda, dipukul balik oleh menteri, dan pion B4 mengancam gajah. Gajah pukul gajah skak dipukul balik oleh menteri. Sekarang Alireza memainkan gajahnya ke B7. Yang nantinya kawan akan membuat ancaman discover attack, yaitu mendorong pionnya ke peta D5. Tapi Anies Giri hanya merespon ancaman ini dengan memainkan gajahnya ke D3, membuat ancamannya sendiri atau membidik pion di H7 ini. Alireza melanjutkan rencananya kawan dengan mendorong pion ke D4, membuka diagonal petak terang bagi menterinya untuk memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion G2. Dan pion hitam ini kawan sekarang menggarpu dua perwira putih. Di sini ada dua cara bagi putih untuk merespon ancaman dari hitam ini. Bisa melangkahkan menterinya ke peta E4 atau menggeser menterinya ke peta H3. Coba kita lihat bila menteri putih bergeser ke peta H3 kawan. Menteri putih juga memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion H7. Di sini mungkin memaksa menteri hitam akan pukul pion G2 skak. Dipukul balik oleh menteri, dan terjadi pertukaran menteri, raja pukul gajah, dan selanjutnya pion pukul kuda. Dengan variasi ini kawan, sementara hitam unggul satu pion, tapi pionnya juga cukup lemah di petak C3 ini. Dan di permainan aslinya kawan,
Anies kiri melangkahkan menterinya ke E4, juga memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion di H7. Langkah ini memaksa terjadi pertukaran menteri kawan, dipukul balik oleh kuda, dan gajah hitam tidak pukul balik kuda putih kawan, melangkahkan gajahnya ke petak D5. Dan Anies kiri melanjutkan dengan langkah kuda ke G5, memberikan ancaman pada pion H7. Di sini hitam bisa merespon atau mengantisipasi ancaman ini dengan mendorong pion ke H6 ataupun memainkan pion ke G6. Langkah pion ke G6 ini kawan yang dipilih oleh Alireza. Dan Anies kiri melanjutkan langkah kudanya ke peta F3, memberikan ancaman pada pion di D4. Alireza pukul kuda untuk menyelamatkan pionnya, dipukul balik oleh beteng dan pion B5. Lanjut Alireza. Gajah putih ke E4 mengancam beteng, beteng bergeser ke D8, dan beteng putih bergeser ke D3 untuk bersiap pukul pion D4 ini. Tapi diantisipasi oleh Alireza dengan melangkahkan kuda ke B6, membuka akses bagi beteng melindungi pionnya. Di langkah berikutnya ini kawan, beteng digeser ke petak D1 juga bisa jadi pilihan bagi putih, tapi Anies kiri lebih memilih memainkan gajahnya ke B7. Bersiap pukul pion peta A6 ini kawan. Pion A6 ini rasanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh Alireza. Jadi dia memilih melangkahkan kudanya ke peta A4. Bersiap bermanuver kembali kawan. Di langkah berikutnya mungkin akan ke peta C3. Gajah putih pukul pion A6 dan kuda lompat ke C3. Posisi kuda hitam ini sangat ideal kawan-kawan untuk membatasi pergerakan kedua beteng putih ini, juga untuk mengontrol peta A4, sekaligus memberikan ancaman skak garbuan pada raja serta pion di F4 ini. Dan jika di posisi ini kawan, raja bergerak ke peta F2 untuk mengontrol peta E2 dari kemungkinan kuda yang akan lompat ke peta ini. Selanjutnya, beteng hitam akan bergeser ke D7 untuk mengontrol peta B7. Sekarang posisi gajah pun akan terjepit. Nantinya akan diikuti langkah beteng hitam ke peta A8 yang bersiap untuk pukul gajah ini. Dan putih dengan variasi ini akan kehilangan gajahnya kawan. Oleh karena itu di posisi ini kawan, Anies kiri tidak melangkahkan rajanya ke peta F2 kawan-kawan untuk mengontrol peta E2. Dia terlebih dahulu melangkahkan gajahnya ke B7 untuk menghindari ancaman jebakan dari kedua beteng hitam. Dan Alireza melanjutkan dengan kuda ke E2 skak, raja ke F2, kuda pukul pion mengancam beteng, beteng turun ke D2, dan sekarang pion D3 lanjut Alireza. Di langkah berikutnya ini kawan, Anies kiri merespon langkah pion hitam ini dengan mendorong pionnya ke C3. Langkah ini menurut engine adalah langkah yang kurang akurat kawan. Mungkin langkah pion ke C4 patut dipertimbangkan oleh putih. Setelah pion hitam pukul pion putih, beteng putih bisa digeser ke C1 untuk mendapatkan pion hitam. Jika hitam melindunginya dengan beteng di D4, gajah putih bisa digeser ke A6. Kembali memberikan tekanan pada pion hitam ini. Selanjutnya mungkin hitam melanjutkan dengan pion G5, beteng bisa pukul pion C4, dipukul balik oleh beteng hitam, gajah pukul beteng. Dan di sini kawan, seperti yang kalian lihat, putih akan mempunyai dua pas pion atau pion bebas yang cukup solid di sayap menteri. Dan kemungkinan besar salah satu pion ini akan segera promosi kawan. Tapi sayangnya, variasi ini tidak ditemukan oleh Anies kiri. Dia memainkan pionnya ke C3 dan Alireza melanjutkan langkah kuda ke E2. Raja putih ke E3, kuda pukul pion, beteng pukul pion, beteng pukul beteng skak dipukul balik oleh raja. Dan di sini kawan, di langkah ke-32 ini kita sudah memasuki permainan endgame dengan permainan raja beteng plus gajah melawan raja beteng plus kuda. Dan Alireza melangkahkan kudanya ke A4 kawan. Direspon Anies kiri dengan memainkan betengnya ke C1, beteng hitam ke D8 skak, raja ke E2. Langkah ini juga langkah yang kurang akurat kawan menurut engine atau menurut Stockfish. Langkah terbaik raja putih sebetulnya melangkah ke petak C2 untuk mendekati dua pion di sayap menterinya ini kawan. Langkah ini lebih baik daripada raja ke peta E2 ini. Dan di sini
Alireza juga mengaktifkan rajanya ke peta G7 untuk menghindari pertukaran beteng yang mungkin akan dilakukan oleh putih. Gajah putih mundur ke C6 bersiap pukul pion dilindungi oleh beteng dan beteng naik ke C2. Raja hitam ke F8, raja putih ke D2, raja ke E7, raja ke C1, dan pion F6 menantang pion putih. Pion pukul pion skak dipukul oleh raja putih ke B1, raja ke E5, raja putih ke A2, dan raja hitam ke D4. Raja putih pun lanjut ke B3. Lihat pergerakan raja putih sekarang kawan. Seperti yang saya sebut tadi di langkah ke-34, raja putih memang lebih baik secepat mungkin mendekati pionnya di sayap menteri ini. Hal inilah yang sudah dilakukan oleh Anies Giri di langkah ke-43 ini. Dan Alireza melanjutkan dengan raja ke D3. Di langkah berikutnya ini kawan, Stockfish juga menawarkan variasi yang cukup menarik bagi putih, yaitu melakukan pertukaran perwira dengan gajah pukul pion skak. Dipukul balik oleh beteng hitam, raja pukul kuda. Di sini ada pilihan bagi hitam, yaitu menolak pertukaran beteng dengan menggeser beteng ke peta B8 atau melakukan pertukaran beteng raja pukul beteng, raja putih pukul beteng hitam. Dan seperti yang kalian lihat kawan, putih di sini atau di variasi ini unggul 1 pion, dan dengan posisi ini putih bisa dipastikan menang. Sekali lagi, variasi ini tidak ditemukan oleh Anies Giri. Dia memilih menggeser betengnya ke F2. Pion E5 lanjut Alireza, beteng naik ke F7 bersiap pukul pion H7. Alireza pun tidak memperdulikan pionnya, dia melakukan atau memilih langkah ke peta B6. Langkah ini juga kurang akurat dari Alireza. Dia memblokade akses betengnya untuk melindungi pion. Otomatis dimanfaatkan oleh Anies Giri dengan gajah pukul pion skak. Raja ke D4, pion A4 lanjut Anies Giri, kuda lompat ke D5, dan beteng pukul pion H7. Anies Giri sekarang unggul 2 pion, dan Alireza melanjutkan dengan pion E4. Beteng bergeser ke F7, pion E3, beteng turun ke F1, dan kuda ke C3. Bersiap untuk mendorong kembali pionnya ke peta E2, tapi mungkin terlebih dahulu Alireza akan pukul gajah terlebih dahulu kawan. Langkah ini direspon oleh Anies Giri dengan beteng naik ke F4 skak, raja ke E5, beteng bergeser ke F3, kuda pukul gajah, beteng pukul pion skak, raja ke D4, beteng bergeser ke G3, kuda ke D6, dan beteng pukul pion. Anies Giri mengorbankan gajahnya demi 2 pion hitam. Sekarang hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi atau sudah tidak mempunyai harapan untuk mempunyai menteri lagi. Sedangkan putih kawan masih mempunyai harapan untuk mempunyai menteri. Di sini kita sudah berada di langkah ke-54 kawan. Tentu posisi putih masih lebih baik daripada hitam. Mampukah Anies Giri memanfaatkan 4 pionnya untuk bisa promosi menteri? Kita lihat langkah-langkah berikutnya oleh kedua pemain. Alireza melanjutkan dengan kuda ke E4. Pion A5 lanjut Anies Giri, raja hitam ke D5, dan Anies Giri terus mendorong pion A6. Kuda ke C5 skak, raja ke A3, kuda ke D3 mengancam pion di peta B4, tapi Anies Giri tidak memperdulikan pion B4-nya, mendorong pion A7 mengancam beteng. Beteng pun digeser ke A8 memblokade langkah pion A7. Selanjutnya, Anies Giri melangkahkan betengnya ke G7 untuk melindungi pionnya, dan sekarang raja hitam ke C6. Langkah ini dimanfaatkan Anies Giri untuk memainkan pion di sayap menteri dengan pion H4 dan kuda hitam lompat ke F4. Dan disinilah kawan-kawan sebetulnya momen-momen kemenangan bagi Anies Giri. Langkah kemenangan Anies Giri sebetulnya adalah melangkahkan rajanya ke peta A4. Ini adalah langkah kemenangan bagi Anies Giri. Langkah ini akan menahan sedikit pergerakan di sayap menteri, juga untuk membackup pionnya untuk didorong maju ke depan. Jika hitam melanjutkan dengan kuda ke E6 mengancam beteng, putih bisa terlebih dahulu skak raja hitam.
Jika raja bergeser ke B6, beteng bisa naik ke G6 untuk mengepin kuda. Dan bila hitam pukul pion A7 skak, raja bisa bergeser ke B4. Dan bila beteng hitam bergeser ke E7 untuk melindungi kudanya, putih bisa melanjutkan mendorong pionnya ke H5. Dan mungkin berikut inilah langkah-langkah yang akan terjadi. Salah satu pion putih ini sudah tidak mungkin bisa dibendung oleh hitam lagi untuk promosi. Tapi sayangnya kawan-kawan, di posisi ini, di momen-momen kemenangan ini, Anies Giri melewatkan langkah raja maju ke peta A4. Dia memainkan pion G4. Direspon oleh Alireza dengan memainkan kuda ke E6 mengancam beteng. Sekarang posisi pun kembali ke posisi yang seimbang kawan menurut engine. Di sini Anies Giri melangkahkan betengnya ke F7. Kuda hitam ke C7 memblokade akses bagi beteng putih melindungi pionnya untuk memberi kesempatan bagi beteng hitam pukul pion A7 ini. Anies Giri masih mendorong pionnya kawan-kawan ke G5 dan beteng pukul pion skak, raja ke B2, beteng kembali ke A8. Pion G6 lanjut Anies Giri, kuda ke E6, pion H5, beteng hitam bergeser ke H8 mengincar pion H5, dilindungi atau diblokade oleh beteng putih di H7. Dan Alireza menggeser betengnya ke G8. Di langkah ke-67 ini kawan-kawan, Anies Giri dan Alireza Firoza sepakat untuk mengakhiri permainan dengan remis. Putih sudah tidak mempunyai kesempatan menang lagi kawan-kawan. Apabila permainan tetap dilanjutkan, permainan akan tetap remis. Dengan komposisi bidak yang tersisa seperti ini, dapat dipastikan kawan-kawan permainan akan remis. Oleh karena itu, di posisi seperti ini saat Alireza menggeser betengnya ke G8, mereka berdua pun sepakat untuk remis. Sebuah pertarungan endgame yang cukup ketat kawan-kawan, tapi sebetulnya Anies Giri tadi mempunyai kans yang lebih besar untuk memenangkan permainan. Tapi dia tidak menemukan langkah kemenangannya. Dan itulah kawan-kawan hasil permainan yang terjadi tadi malam antara Anies Giri versus Alireza Firoza. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan memberikan hiburan. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.